Sampaikan keistimewaannya, masya Allah cukup banyak keistimewaan Qabil, dan keistimewaan Nabiullah Idris alaihissalam. Salah satu yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita insya Allah jika Allah pertemukan itu kita sampaikan awal pertama kali kemusyrikan, termasuk keistimewaan Idris alaihissalam apa saja, karena kita batasannya untuk sebelum terjawabnya kita 30 menit ya. Salah satu daripada keistimewaan Idris alaihissalam, Allah menyampaikan kepada Nabi Idris alaihissalam dengan kata-katanya, Idris alaihissalam mendapatkan keistimewaan apa? Setiap ada orang yang saat itu berbuat baik, maka Idris alaihissalam mendapatkan pahalanya. Maka ini Allah subhanahu wa ta'ala agar dirinya diperpanjang usianya. Kenapa? Enaknya apa? Diam aja, ada orang berbuat baik, ada orang berbuat soleh, apa saja. Ada orang infak, hadiahnya juga Idris mendapatkan pahala infak tersebut. Ada orang yang sedekah, Nabi Idris mendapatkan pahala sedekah. Ada orang ibadah pada Allah, Nabi Idris mendapatkan pahala ibadah. Pokoknya apa yang dilakukan oleh manusia saat itu Nabi Idris mendapatkannya. Kenapa? Karena Nabi Idris giat untuk menyampaikan yang hak disampaikan. Awas ini nggak boleh. Masya Allah, siang malam berdakwahnya luar biasa Nabi Idris alaihissalam. Maka mendapatkan pahala itu Nabi Idris mengatakan alangkah baiknya kalau usiaku panjang. Karena kalau usiaku panjang pastinya apa? Pastinya pahalaku akan semakin bertumpuk. Maka dia ingin usianya untuk panjang. Dia ingin minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin bicara dengan siapa? Malaikat pencabut nyawa. Subhanallah. Akhirnya jumpa dengan saat itu malaikat dengan Nabi bercampur, ingin minta kepada malaikatul maut, ingin tahu kapan saya wafat dan kapan saya. Malaikatul maut menjawab, wahai Idris, aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan kata-kata luar biasa. Apa? Kata Allah matana, hai malakul maut, uqbudul yaum ruhu Idris. Tolong cabut nyawa Idris hari ini. Lalu aku katakan, siap ya Rob, aku akan mengambilnya nyawa Idris sekarang. Lalu Allah katakan, jangan di bumi, tapi di langit keempat. Dalam pikiranku, kata malaikat maut, bagaimana aku mencabut nyawa Idris? Idris berada di bumi, aku disuruh nunggu di langit keempat. Bagaimana? Dalam hati saya mengatakan, bagaimana aku akan mencabut nyawa Idris? Idris berada di bumi sementara aku disuruh nunggu di langit keempat. Bagaimana dia sampai kepada aku? Tapi itu hanya dalam perasaanku. Tapi aku sami'na wa ata'na karena Allah ini ala kulli syai'in qadir. Maka aku tunggu di sini sambil menunggu apa yang terjadi. Ternyata ya yang datang ini adalah engkau bersama dengan malaikat. Subhanallah. Maka Allah Maha Agung dan luar biasa. Ternyata aku disuruh mencabut nyawamu di langit keempat. Ternyata kau datang ke langit keempat. Lalu apa kata Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris mengatakan kata, ya Rabb, wahai malaikat, tadinya aku datang ke langit keempat itu mencarimu hanya untuk meminta usiaku lebih panjang lagi. Kalau tahu begini, aku nggak datang lagi ke langit keempat. Aku nggak nyari ke sini. Lalu malaikatul maut mengatakan, wahai Idris, qad madha qadarullah. Ini sudah ketok palu qadar Allah seperti ini. Lalu Idris alaihissalam mengatakan, baik, dengan mengatakan ar-rafiqul a'la, aku ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diwafatkan Nabiullah Idris di langit keempat. Ini salah satu kelebihan Nabiullah Idris alaihissalam, wafatnya di langit keempat. Iya, salah satu daripada kelebihan Nabiullah Idris alaihissalam, wafatnya di langit keempat. Karena apa? Karena tadinya ingin mengambil sesuatu yang lebih daripada kehidupannya, karena punten agar pahalanya lebih bertumpuk dan lebih banyak. Ternyata kejadiannya, peristiwanya seperti ini. Karena apa? Jawabannya sangat simpel sekali. Usikum wa iyaya nafsu bitaqwallah. Artinya adalah belum tentu apa yang kita kehendaki terbaik buat kita. Tapi apapun yang Allah inginkan, Allah kehendaki pasti baik buat kita. Inilah yang ada. Seperti yang terjadi kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Iya, yang jelas sore ini dalam waktu yang 30 menit singkat ini saya sampaikan dengan singkat pula dengan mengatakan bahwa hasad yang membuat pembunuhan ini terjadi. Selanjutnya penguburan ini diawali daripada namanya ghurab ataupun yang namanya gagak. Selanjutnya berkembang pengganti daripada Habil itulah syis oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan untuk Adam. Lalu selanjutnya yang berkembang biak begitu pesat dan begitu jahit ula yang terjadi ikhtilatnya antara laki-laki dan perempuan. Ia diawali bagaimana syaitan untuk melakukannya. Dan pada waktu itu iyaya nafsi bitaqwallah, yang namanya penzinahan atau perzinahan itu sudah merajalela ketika di zaman
sebelum Nabi Nuh alaihissalam ataupun sebelum Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam diutus untuk menyampaikan kebaikan. Yakni apa? Akhlak, berkaitan dengan akhlak, adab kepada akhlak, dan hari itu dosa di muka bumi ini sudah banyak, ya, terutama perzinahannya, namun dosa syirik tidak pernah terjadi di muka bumi sampai detik itu. Maka terkenalah ada yang namanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh, Yahud, Ya'uq, Nasr, Wadda, Siwa adalah Al-Quranul Karim. Itu adalah orang-orang soleh pada waktu itu, yang mana saat orang-orang soleh Nabi Idris, orang-orang soleh ini juga menyampaikan apa-apa yang hak, memberikan nasihat, memberikan tausiahnya kepada orang-orang di zaman itu. Iya, jadi mungkin singkat tentang lebih kepada transisinya hari ini, tahu bahwa yang namanya jahiliyatul ula itu apa. Ternyata punten, setan caranya 3 poin. Punten, tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa, senandung yang melalaikan, ma'azib musik-musiknya. Selanjutnya adalah punten, tarian-tarian, lalu akhirnya menghasilkan ikhtilaf. Iya, bumbunya mungkin saat ini adalah khamar. Iya, seperti itu. Maka ini tidak bisa dipisahkan. Makanya ini tidak bisa dipisahkan. Maka daripada itu, ini yang harus disimak dan disimak baik-baik. Jangan sampai Rasulullah mengatakan tabarrujul jahiliyatul ula itu terjadi pada jahiliyah yang sekarang ini gara-gara poin yang tadi terjadi di jahiliyatul ula. Wallahu a'lam.